Kawasan utara Halmahera di masa lampau merupakan bagian dari jantung pergerakan bangsa asing yang datang ke sana adalah Kau. Kawasan ini telah menjadi primadona bersanding bersama Morotai di masa silam sebagai kawasan strategis dan penuh berbagai hal menarik untuk diketahui bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang fakta menarik tentang Kau. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat saudara dong yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Bandara yang memiliki ukuran landasan pacu 1950 x 45 meter ini dan berjarak dari kota Tobelo sekitar 75 km ini hanya memiliki dua jadwal penerbangan saja, yakni dari Kau ke Manado dan Manado ke Kau. Akan tetapi meski demikian, jangan salah, bandara ini memiliki sejarah yang menarik untuk disimak dan tentu saja akan sangat bisa menjadi daya tarik tersendiri baginya, yakni adanya bunker atau lorong bawah tanah yang merupakan peninggalan Jepang yang dahulunya sering dijadikan tempat persembunyian bagi tentara dan para panglima Jepang. Selain bunker, ada juga meriam di area bandara tersebut. Mungkin karena faktor tersebutlah sehingga Menteri Perhubungan Ignatius Jonas turun langsung memantau bandara Kau ini dalam mengawali kunjungan ke bandara-bandara di Indonesia Timur pada 19 November di tahun 2015 silam. Dalam kunjungannya tersebut, yang didampingi pejabat setempat, mengatakan bahwa Bandara Kau perlu mendapat perhatian lebih, mengingat selain fungsinya sebagai bandara, ia juga memiliki nilai historis yang patut dijaga dan dipelihara. Dan tentu saja hal itu ke depannya akan mampu menjadi nilai jual yang menarik wisatawan lokal maupun asing untuk datang berkunjung ke Kau Halmahera Utara, Maluku Utara. Selain bunker dan bandara yang menjadi peninggalan Jepang di masa lalu, di daerah Kau Halmahera Utara juga terdapat peninggalan Jepang yang lainnya, yakni sebuah kapal milik tentara Jepang yang terdampar di bibir pantai Kau karena karam akibat dibom sekutu di masa Perang Dunia Kedua. Bangkai kapal tersebut sampai saat ini masih berdiri dan terlihat begitu jelas dari bibir pantai. Kapal Toshimaru sudah berada di Malifut sejak tahun 1944. Kehadirannya untuk melindungi pangkalan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang berpusat di Kau Halmahera Utara kala itu untuk wilayah Pasifik Barat bagian selatan, sebab saat itu Indonesia belum merdeka. Kapal Toshimaru juga kerap disebut oleh masyarakat lokal dengan sebutan kapal busu atau kapal tua. Meski demikian, saat ini kapal tersebut
mampu menarik wisatawan lokal maupun asing selalu silih berganti untuk datang mengunjungi bangkai kapal tersebut. Entah maksud kedatangan mereka hanya untuk sekedar berfoto-foto saja, atau mungkin dalam urusan riset dan penelitian. Kapal Toshimaru konon merupakan kapal angkut milik tentara Nippon Jepang sebagai penyangga dan pelindung aktivitas Jepang yang berpusat di Kao kala itu. Bunker dan meriam Kao ini telah disinggung di awal tadi. Bunker dan meriam berada di area kawasan Bandara Kuabang Kao. Bunker dan meriam peninggalan Jepang ini menjadi saksi eksistensi Kao di masa silam begitu penting bagi Jepang. Bunker yang berada di bandara inilah yang paling besar dan jarak tembusan sampai ke pantai Teluk Kao tersebut sepanjang kurang lebih 1 km. Sementara meriam tersebut menganga di antara semak-semak yang telah tumbuh di sekitarnya, namun tetap terlihat menarik bagi pengunjung. Sebagai bagian dari prasasti masa lalu, kedua peninggalan ini kokoh bersanding bersama Bandara Kuabang Kao sebagai Tri Maskitris Kao yang lebih dulu menyapa Anda jika berkunjung ke Kao. Selain peninggalan sejarah dari sisa-sisa masa Perang Dunia Kedua, Bumi Kao menawarkan satu hal menarik lagi, yakni emas. Emas juga berada di bawah Bumi Kao dan sekitarnya. Hal itu semakin menambah deretan hal menarik yang bisa dilihat dari Kao ini. Akan tetapi, kehadiran perusahaan tambang emas ini justru mengakibatkan berkurang atau mungkin hilangnya aspek lain sebagai pengganti. Ya, limbah dari tambang emas ini mengakibatkan Kao harus kehilangan fungsinya sebagai salah satu daerah penghasil ikan teri terbesar di Maluku Utara. Laut Kao menjadi terkontaminasi dengan limbah produksi tambang tersebut. Ya, mungkin inilah nilai yang harus dibayar untuk seonggok emas. Dalam beberapa kajian serta penelusuran arkeolog di Bumi Kao, terdapat beberapa penemuan berupa keramik dan perkakas. Barang-barang temuan ini datang dari masa dinasti Ming, bahkan dari dinasti Qing yang berasal dari abad ke-18 Masehi. Selain itu juga ada keramik Eropa, bahkan Batavian ware yang berasal dari abad ke-20. Dalam salah satu sumber sejarah dari Profesor Leirisa mengatakan bahwa ada 9 distrik pada abad ke-16 Masehi yang penting di Halmahera Utara, yakni Galela, Tobelo, Loloda, Gam Konora, Tolofuo, Tobaru, Sahu, Jailolo, serta Kao. Temuan-temuan tersebut kemudian dikumpulkan, lalu diteliti
untuk melihat keterkaitan Kao dengan bangsa atau peradaban apa saja yang telah terjadi di masa lalu di negeri Kao ini. Berdasarkan temuan-temuan masa lalu berupa keramik dan sejenisnya, maka dalam sebuah penelitian arkeologi dari Balai Arkeologi Ambon di tahun 2016 menjelaskan bahwa Kao menjadi pusat peradaban dan perkembangan agama Islam di Halmahera Utara pada periode kisaran abad ke-16. Hal itu dapat ditelusuri dari temuan-temuan yang kemudian memaparkan bahwa kala itu telah terbentuk kantung-kantung permukiman Islam baik di pesisir maupun di pedalaman. Dikarenakan saat itu Kao menjadi jejaring penting perniagaan bagi Kesultanan Ternate yang kala itu berorientasi sebagai kerajaan Islam di timur Indonesia. Selain itu, hasil survei menemukan juga indikasi adanya pemukiman kuno di daerah aliran Sungai Akejodo, Kecamatan Kao. Hal tersebut diungkapkan oleh Wuri Handoko dari Balai Arkeolog Ambon. Selain itu pula, Wuri Handoko juga menambahkan, selain pemakaman kuno, juga terdapat situs pemakaman yang populer, yakni sebuah situs makam di Desa Popon, milik Syekh Al-Mansur dari Baghdad, Irak, atau Bukadut dalam penyebutan masyarakat setempat. Syekh Mansur diyakini sebagai penyiar Islam pertama di bumi Kao. Percaya tidak percaya, Kao di masa lampau dijuluki sebagai The Little Tokyo atau Tokyo Kecil. Hal itu bukan tanpa sebab. Sejak tahun 1942 hingga tahun 1945, Kao telah menjadi pusat kegiatan politik dan militer Jepang kala itu. Saat itu tentara Jepang dibagi dalam dua pasukan, yaitu 42.000 tentara bermarkas di Kao dan 20.000 tentara lainnya bermarkas di Kao Teluk atau Teluk Dalam. Dikarenakan banyaknya jumlah tentara Jepang yang berada di Kao tersebut, maka Kao pun dijuluki sebagai The Little of Tokyo atau Tokyo kedua. Puluhan alat perang masa lalu milik Jepang dan sekutu masih sangat gampang dijumpai di daerah Kao ini. Beberapa di antaranya yang telah disebutkan sebelumnya tadi, seperti meriam, bunker, tang, senjata api, serta bandara Kuabang Kao.
Selain itu pula, kala masa Perang Dunia Kedua, Jepang menempatkan kurang lebih 300 ahli bom yang bermarkas di Kau. Lebih dari 100 budak wanita asal Hong Kong, Singapura, Cina, Jawa, dan Manado ditempatkan pada barak-barak tempat hiburan milik tentara Jepang. Bisa dibayangkan dalam keadaan seperti itu, Kau memiliki segalanya yang tak dimiliki oleh daerah lain. Kau bermetamorfosis menjadi kota besar di tengah-tengah keterpurukannya yang tengah dijajah saat itu. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang fakta menarik tentang Kau. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.